Amin Rais pasang badan buat Rocky Gerung, Diskakmat Muldoko dan Benny Ramdhani. Pada penguasa rezim Jokowi perlu saya ingatkan, hati-hati menangani kasus Rocky karena Rocky Gerung ini seorang filsuf. Persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Jenderal Muldoko supaya tidak usah pasang badan, bahkan mempertaruhkan nyawa segala. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Maka kemudian oleh Rocky Gerung, Presiden Jokowi dianggap berperilaku seperti BAJ, TOL, dan pengecut. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Pada 10 Agustus nanti, dukungan kami buat Rocky Gerung. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita cari gara-gara. Tanggal 10 Agustus kita akan bergerak. Laporkan ke Pak Jokowi, kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Dan People Power itu dimulai dari Agustus. Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People Power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang tanggal 10, kalau dia katakan People Power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung. Dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami ya, sebagai kekuatan yang selama ini menjaga marwah presiden dan juga tentu ya, menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita hasilkan di kita. Nah repotnya nanti kalau yang ikut dalam demo ternyata cuma 1 atau 2.000 saja, apakah tokoh pemprakarsa demo itu tidak malu dan makin melambungkan nama Rocky Gerung jauh ke atas. Laporkan ke Pak Jokowi, di Kartopura kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Sepi. Apa? Acaranya sepi. Ya people-nya cuma segitu, Mbak, cuma sedikit. Yang ikut dalam demo, nah ternyata cuma 1 atau 2 saja, apakah tokoh pemprakarsa demo itu tidak malu? Dengan adanya People Power ini harus diawali dari Solo. Anja. Sepi. Acaranya sepi. Ya people-nya cuma segitu, Mbak, cuma sedikit. Presiden Jokowi stand down. Yang ikut dalam demo, nah ternyata cuma 1 atau 2 saja, apakah tokoh pemprakarsa demo itu tidak malu? Bila betul kata seorang pemuja Jokowi, pada 10 Agustus nanti dia akan mengerahkan 10.000 massa untuk menekan Pak Polri supaya ambil tindakan hukum dan segera memenjarakan Rocky, maka jelas sekali pasti ada sponsor yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk aksi massa bayaran itu. Sekitar 10.000 relawan diklaim akan menggelar aksi demonstrasi menuntut ditangkapnya Rocky Gerung dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Aksi akan digelar pada 10 Agustus 2023. Hal tersebut disampaikan Ketua Barikade 98 yang merupakan relawan Jokowi, sekaligus Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani di Istana Merdeka, Jakarta. Konsolidasi untuk aksi besar di daerah-daerah dan juga di Jakarta pada tanggal 10 ya. Jadi karena tanggal 10 ya 10.000 lah di Jakarta kita akan turun. Nah pelaporan ini penting sebetulnya untuk memberikan pelajaran. Jadi ini bukan sekedar untuk Pak Jokowi, ini marwah seorang presiden yang harus kita jaga ya, tapi juga untuk kepentingan semua. Nah yang dilakukan Rocky Gerung ini kan melahirkan, memantik kegaduhan ya. Nah sekarang mana yang lebih waras, kita menyikapi Rocky Gerung dengan cara proses hukum
Daripada cara barbar kita datangi, geruduk, cara kekerasan, enggak lah. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut Rocky Gerung adalah tokoh filsuf yang sudah mempunyai reputasi internasional. Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah berhati-hati menghadapi kasus viral ucapannya soal Jokowi bajingan tolol yang sudah menghebohkan pemberitaan nasional. Saya ingatkan, hati-hati menangani kasus Rocky Gerung ini, seorang filsuf. Filsuf pragmatis kita ini punya nama di masyarakat internasional, kata Amin Rais. Amin juga menjawab ultimatum keras dari pendukung Jokowi yang mengklaim akan menurunkan massa sebanyak 10.000 massa untuk menuntut Rocky Gerung di penjara. Pemuja Jokowi mengatakan pada 10 Agustus nanti akan menggerakkan 10.000 massa untuk menekan Kapolri supaya mengambil tindakan hukum dan segera memenjarakan Rocky, tambahnya. Ia mengingatkan, kalau ultimatum itu yang mengancam akan membawa massa sebanyak 10.000 ternyata tidak terpenuhi. Repotnya nanti kalau yang ikut demo ternyata cuma 1 atau 2.000 saja. Apakah tokoh pemerkasa demo itu tidak malu? Malah makin melambungkan nama Rocky Gerung, jelasnya. Seperti diketahui, Ketua Brigade 98 yang merupakan relawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Benny Ramdhani, mengungkapkan 10.000 relawan akan menggelar aksi demonstrasi. Unjuk rasa yang akan digelar pada 10 Agustus 2023 itu bertujuan menuntut ditangkapnya Rocky Gerung yang dinilai menghina Jokowi. Kita persiapan konsolidasi untuk aksi besar di daerah-daerah dan juga di Jakarta pada tanggal 10. Jadi karena tanggal 10, ya 10.000 lah di Jakarta, kata Benny di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu 2 Agustus 2023. Tuntutannya adalah karena gerakan nasional, kita kemarin konsolidasi gerakan nasional tangkap Rocky Gerung. Ini efek jera, pentinglah penegakan hukum. Imbuh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI itu. Benny menuturkan, pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Jokowi dengan menggunakan kata bajingan tolol itu membuat gaduh dan telah meluluh lantahkan kesabaran para relawan. Sebab Presiden Jokowi merupakan simbol negara. Nah, yang dilakukan Rocky Gerung ini kan memantik kegaduhan. Sekarang mana yang lebih waras? Kita menyikapi Rocky Gerung dengan proses hukum daripada cara barbar kita datangi, geruduk, cara kekerasan. Enggak lah, kita ini orang paling fair dalam demokrasi. Nah, apa yang disampaikan Rocky Gerung ini meluluh lantahkan kesabaran kita 8 tahun, tuturnya. Menurut Benny, Rocky Gerung tidak bisa membedakan mana kritik dan mana hujatan. Karena itu, para relawan Jokowi pun mengambil tindakan melaporkan Rocky Gerung ke Polda masing-masing wilayah. Untuk kali ini ya, Rocky Gerung kena batunya deh. Dan saya yakin dia akan diproses hukum, kata Benny. Benny melanjutkan, pelaporan ke polisi ini penting untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada Rocky Gerung. Menurutnya, siapapun tidak akan rela jika presiden dihina. Setelah mendapat penolakan di berbagai daerah, Rocky Gerung akhirnya minta maaf. Rocky Gerung dipolisikan karena ucapannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan muncul aksi demonstrasi di berbagai wilayah sebagai protes atas ucapan tersebut. Rocky meminta maaf, hal ini menimbulkan perselisihan. Saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi. Itu intinya. Yang tentunya ini berbahaya di dalam tahun-tahun politik, kata Rocky dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat 4 Agustus 2023. Rocky menduga berbagai macam kepentingan akan memanfaatkan kasus ini. Namun demikian, Rocky mengatakan tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Relawan Pendukung Jokowi yang tergabung dalam Brigade 98, Benny Ramdhani, menilai permintaan maaf yang diucapkan Rocky Gerung tidak benar-benar tulus dari hati.
Benny menilai itu hanya kamuflase belaka, usai memunculkan reaksi negatif dari para pendukung Jokowi di daerah-daerah. Berani nggak dia tidak akan mengulanginya lagi? Pasti dia tidak berani. Saya kira permintaan maafnya belum menyentuh substansi. Itu hanya cara Rocky membela diri dan berkamuflase. Itu tidak tulus meminta maafnya, kata Benny. Benny yang juga ketua BP2MI itu menilai ia akan menerima permintaan maaf Rocky jika dilakukan penuh kesadaran dalam hati yang dalam. Saat ini eskalasinya makin meningkat di daerah-daerah. Itu akibat ucapan Rocky Gerung. Sebenarnya kami dari para pendukung Jokowi sangat bersikap terbuka dalam memaafkan. Kalau dia meminta maaf dengan tulus dengan catatan menyebut pernyataannya, kita bisa memaafkan kok, tambahnya. Hingga saat ini, polisi telah menerima 13 laporan dan 2 pengaduan yang dilamatkan kepada Rocky Gerung akibat hinaan yang diarahkan kepada Presiden Jokowi dengan menyebut bajingan tolol. Rocky pun sudah meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan di publik. Sementara Presiden Jokowi tidak mau ambil pusing atas cacian dari Rocky. Sementara pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, menilai secara hukum pidana ucapan itu masuknya adalah delik aduan. Artinya yang bisa melaporkan ke pihak berwajib hanya Presiden Jokowi kalau merasa harkat dan martabatnya direndahkan. Pencemaran nama baik terhadap Presiden itu ada perubahan lewat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Itu delik aduan. Ketika itu, delik tergantung kepada yang teradu dalam hal ini Presiden Jokowi, kata Hipnu. Lain halnya, jika ucapan penghinaan terhadap Presiden itu masuk ke delik umum, maka kerugiannya menyangkut orang banyak. Dalam perkembangannya, putusan MK itu wajib Presiden Jokowi memberikan klarifikasi atau pernyataan kalau ia merasa dihina. Wajib melaporkan dan tidak bisa diwakilkan karena itu masuknya delik aduan, tambahnya.